Selamat datang di video kami ucapkan Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Fransi dari kelompok 1 kelas 11 pemasaran 2, dan pada kesempatan video kali ini saya ingin mempresentasikan tentang rangkuman bab 1, yaitu penafsiran sila dalam kitab Visuddhimagga. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam materinya. Dalam kitab Visuddhimagga tertafsirkanlah sila dalam 4 kualitas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan sikap batin atau kehendak yang disebut sebagai cetana. Moralitas pada seseorang dapat diukur dari ucapan ataupun perbuatannya dari dalam diri. Sila dapat disebut sebagai sikap batin. Mengapa? Karena semuanya didasari atau semuanya didahului oleh niat yang ada dalam diri, yang disebut sebagai sila. Yang kedua adalah menunjukkan penghindaran, yaitu wirati. Kemampuan seseorang dapat diukur dari bagaimana cara ia menghindari dirinya untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas dilakukan. Terdapat 3 hal yang dapat ditinjau. Yang pertama adalah menghindari ucapan tidak benar, dengan cara mengatasinya adalah melakukan ucapan yang benar atau pengembangan ucapan benar. Dan yang kedua adalah menunjukkan pengendalian diri, samwara. Terdapat 5 macam pengendalian diri, adalah yang pertama pengendalian diri dengan perbuatan, dan yang kedua pengendalian diri dengan peraturan kebikuan, yang ketiga adalah pengendalian diri dengan pengetahuan, yang keempat adalah pengendalian diri dengan semangat. Selanjutnya adalah menghindari diri dari perbuatan tidak benar, dan juga menghindari diri dari menjalankan penghidupan tidak benar. Yang keempat atau yang terakhir adalah menunjukkan tiada pelanggaran peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu awittikama. Tidak melakukan pelanggaran melalui pelanggaran-pelanggaran yang telah diperbuat atau telah disepakati sebelumnya adalah sebuah perbuatan moral yang harus dilakukan oleh teman-teman ataupun orang-orang di sekitar. Karena kalau kita melanggar apa yang telah kita janjikan pada orang yang kita sepakati, tentunya kita akan dapat sanksi karma ataupun sanksi sosial yang ada. Baik, kita akan masuk kepada contoh-contoh penerapan dari moralitas yang dapat teman-teman lakukan pada kehidupan sehari-hari. Terdapat 7 representasi dari contoh moralitas yang dapat diterapkan, yaitu yang pertama, tidak membunuh, baik itu tidak membunuh tumbuhan, hewan, ataupun bahkan manusia, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja. Yang kedua, berbicara secara jujur. Kita sebagai individual harus berbicara jujur dan tidak berbohong akan fakta ataupun menggugah sebuah fitnah-fitnah baru. Yang ketiga, tidak mencuri. Kita harus menghormati hak yang didapatkan oleh orang lain, tidak merampas dengan sengaja ataupun tidak disengaja. Yang keempat, berbuat baik kepada sesama atau dana, dengan cara memberi dengan tulus ataupun membantu orang yang membutuhkan sesuai dengan kemampuan yang kita punya. Yang kelima, mengendalikan diri atau samadhi. Mengendalikan diri bisa dilakukan dengan cara meditasi, melatih pikiran agar tetap tenang, fokus, dan juga tidak terpengaruh kepada hal-hal nafsu duniawi. Yang keenam, sabar dan juga toleransi. Sabar memiliki arti bahwa kita harus selalu sabar terhadap setiap kondisi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam diri. Toleransi memiliki arti bahwa kita harus tetap toleransi tentang keberagaman, agama, ataupun toleransi akan terhadap individual di luar sana. Yang terakhir adalah kesederhanaan. Kita sebagai individu harus bisa hidup secara sederhana, tidak bermewah-mewah, karena semua yang bentuk di dunia ini adalah sifatnya tidak kekal, seperti bunga-bunga yang walaupun terlihatnya menarik, namun lama-kelamaan akan layu dan mati. Sekianlah materi yang dapat saya sampaikan pada bab 1 tentang penafsiran moralitas dalam kitab Visuddhimagga. Semoga apa yang saya sebutkan dalam video kali ini dapat menjadi sebuah wawasan terbaru dan menjadi karma baik dari saya dan juga penonton sekalian. Saya Fransi dari kelas 11 pemasaran 2 kelompok 1 Negeri Silama mengucapkan pamit undur diri. Sukti Hotu, Namo Buddhaya.